Halo semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan gua Randy Fudo. Kali ini gua merekam di suasana di mana yang noise luar, kalau ada pada mendengar ada orang yang dangdutan atau gimana, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya karena memang rekaman ini memang rekaman yang gue buat atas request dari beberapa orang, yaitu untuk gua mencoba memulai membacakan seorang figur selebriti. Ya biasanya sih orang sekarang bilangnya figur K-pop, K-pop idol. Dan kali ini sesuai dengan request, gua coba untuk membacakan Kim Taehyung atau V, V-nya BTS. Ya, everybody knows lah, V-nya BTS dan grup dan kelompok BTS sendiri itu terkenal apa. Cuma begini masalahnya. Pertama, gua kan membacanya kan dengan pendekatan dengan menggunakan astrologi, secara profiling secara astrologi. Dan juga kalau ada untuk yang ini ya gua baru menggunakan tarot. Tujuannya sih supaya lebih objektif gitu ya. Cuma gini, beberapa hal yang teman-teman perlu tahu, untuk orang-orang Asia kan kalau astrologi kan kita kan perlunya kan tempat lahir, tanggal lahir, dan jam lahir ya. Kalau memang untuk figur-figur mah semua kita tahu lah, kita kita bisa dapat di internet tanggal lahir dan tempat lahirnya. Tapi biasanya untuk orang-orang Asia mereka tidak pernah memberitahukan ke publik jam lahirnya. Beda dengan selebriti-selebriti barat di mana mereka tidak masalah dengan memberitahukan jam lahirnya mereka. Sementara astrologi itu ketika kita tidak tahu jam lahirnya, itu akurasinya sih menurun. Gitu ya. Akurasinya sih menurun. Dan pakai tarot pun juga tidak akan lebih baik gitu. Hanya saja begini, uh, gua mencoba untuk kali ini di episode ini untuk BTSP gua akan mencoba memperkirakan jam lahirnya sekitar jam berapa. Tidak akan benar-benar akurat tapi setidaknya mendekati. Kemudian gua dari sini nanti akan menganalisa berdasarkan jam lahir yang gue perkirakan tersebut. Ya pokoknya ada semacam teknik di mana memperkirakan jam lahir orang tuh jam berapa lah pokoknya di astrologi itu ada. Nah, tapi apa yang gua ucapkan di sini ini berdasarkan perkiraan jam lahir yang gua analisa. Balik lagi bisa salah. Balik lagi ya, jam lahir yang gue perkirakan bisa salah. Alhasil bacaannya pun mungkin tidak sepenuhnya akurat, tapi ya masih ada nyerempet-nyerempet dikit, tapi mungkin memang nggak terlalu spot on lah, mungkin. Mungkin. Nah, jadi dari sini maksud gua adalah kalau memang ada teman-teman yang menonton video ini dan ternyata mereka tahu jam lahirnya BTS V, ya kalau ada yang tahu ya, silahkan WhatsApp gua atau direct message gua entah via YouTube atau via Instagram atau WhatsApp gua langsung ke nomornya itu nanti juga ada biasanya itu adalah nomor gua juga. Nah di sini dan tentu aja biasanya karena mereka tidak boleh memberitahukan, tentu gue sudah ngomong di awal ketika gue nanti ternyata ada orang yang memberitahukan informasi jam lahirnya lepas dari informasinya itu apa atau enggak, gue akan coba buat video follow up-nya berdasarkan jam lahirnya itu gitu ya. Gue akan buat video follow up-nya berdasarkan jam lahirnya yang sudah diketahui tersebut. Dan gue tetap akan bilang ketika gue mendapatkan jam lahir tersebut, gue berjanji untuk tidak akan membocorkan jam lahirnya gitu. Untuk tidak akan membocorkan jam lahirnya, gue tuh sudah janji di situ. Tujuannya kenapa? Ya balik lagi, itu adalah privasinya orang. Kadang-kadang memang ada orang yang tidak nyaman dengan memberitahukan jam lahir. Dan yang kedua memang ada beberapa faktor di mana let's say beginilah, di mana memang ada beberapa orang yang karena satu dan alasan tertentu memilih untuk tidak memberitahukan jam lahir. Ya, karena mungkin ada sesuatu yang negatif bisa terjadi sesuai dengan tergantung sama budayanya masing-masing. Kalau sampai publik tahu jam lahirnya, memang ada sebagian orang yang keyakinannya sampai sejauh itu, gitu ya. Dan yang terakhir yang gue bacakan di sini, baik lagi ini adalah hanya sebatas perkiraan saja. Dan gue tidak akan terlalu untuk sampai detail banget.
untuk kehidupan pribadinya. Karena satu memang astrologi memang akurat, tapi astrologi itu akurat hanya sebatas sebatas polanya seperti apa, potensi-potensinya seperti apa. Tapi bagaimana simbol-simbol di astrologi itu termanifestasi ke kehidupan nyata, itu balik lagi ke tergantung ke setiap pribadinya masing-masing. Gitu ya. Oke, cukup untuk openingnya. Sekarang kita langsung lihat ke BTSV. Ya, sekarang kita akan mulai untuk yang chartnya Kim Taeyong untuk secara astrologi. Ini ya. Kan biasa kan teman-teman kan pada melihat, pada bertanya lah. Ini percintaan dia, terutama percintaan dia gimana, karirnya gimana, gitu ya. Nah, kalau untuk karir, kalau di astro kita biasanya akan menggunakan ini. Kita tuh akan menggunakan untuk kita karir dulu ya. Kita akan menggunakan di house 10. Sini ya. House 10 ini. Nah, house 10 ini artinya tuh apa? Artinya itu adalah tentang situasi atau posisi tentang karir dia seperti apa. Begitu ya. Itu untuk house 10. House 10 kan dia kan ini namanya simbol, kalau kita lihat ini namanya simbol Aquarius. Aquarius itu rulernya adalah Jupiter dan Uranus. Nah, berarti rulernya Aquarius itu ada di house 11 dan juga ada di Uranus di sini. Gitu ya. Nah, artinya karirnya si VBTS ini satu, dia ini kalau di house 11 itu tentang sosial, tentang teman-teman atau lingkungan pergaulan. Yang artinya kita bisa ngomong karir dia sangat berkaitan dengan lingkungan pergaulan atau lingkungan sosial. Yang dimana kita sudah lihat dia sebagai idol dan dia juga ternyata cukup bagus. Dan kemudian dia juga berkaitan dengan house 9. House 9 itu tentang filosofi, travel, luar negeri, perjalanan luar negeri. Jadi kita juga sudah melihat grupnya BTS memang cukup pada awalnya manajemen BTS itu memang lebih menekankan atau lebih memasarkan grupnya untuk pasar luar negeri dengan cara itu ke PBB lah, kemudian menjadi duta perdamaian dan semacamnya. Dan ketika dia melakukan itu, ternyata ingat ada Venus di sini. Yang artinya memang si VBTS ini dia punya karisma akan cukup bagus kalau dia memang istilahnya tuh sesuai dengan karirnya atau dia tuh melakukan sesuatu sesuai dengan passionnya. Karir dia tuh cenderung akan bagus kalau dia melakukan apa yang dia suka, apa yang dia memang menjadi passionnya. Dan gua rasa apa yang dia lakukan sekarang itu memang sudah menjadi passionnya dia. Itu yang gampang lah gitu ya. Oke. Itu pertama dari situ dulu. Kemudian, tapi apakah passionnya dia itu sebenarnya sudah cukup bagus atau cukup bagus sih dalam arti menghasilkan ya. Pertanyaan apakah dia cukup menghasilkan atau sebenarnya ada peluang lain yang lebih bagus daripada sekedar menjadi idol misalnya. Misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk itu kita lihat di house 2. Untuk peluang yang menghasilkan uang gitu ya. House 2 ini di Gemini. Gemini rulernya apa? Merkurius. Nah, Merkurius kebetulan tuh ada di sini. Dempet nih. Uranus sama Merkuri dempet. Artinya secara nggak langsung memang kalau untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan uang memang dia harus traveling, dia harus melakukan sesuatu yang cenderung disukai luar negeri. Tidak dalam arti harus traveling terus-terusan, tapi minimal melakukan sesuatu yang sesuai dengan pangsa pasar luar negeri atau di luar negara kampung halamannya. Dan ternyata ini juga Kim Taeyong atau VBTS memang sudah menjalankan itu, terutama dalam kelompok BTS. Jadi bisa dikatakan karirnya dia sekarang itu sudah selain sesuai dengan passion, ternyata juga cukup menghasilkan, sangat menghasilkan, tajir banget gitu ya. Dan memang sepanjang dia mengerjakan apa yang menjadi passionnya, ya dia juga akan menghasilkan penghasilan dari sana gitu ya. Kemudian untuk percintaan, nah ini yang nggak usah deh, ini dulu. Let's see. Nah, kita sebelum percintaan kita kesini dulu ya. Kita ke family background. Emang tidak akan semacam detail, tapi ini ada semacam hal yang menarik ini.
Background-nya, secara family background kita tuh ngelihat dari house 4 tentang keluarga, nilai-nilai fondasi mendasar, gitu ya. Nah, itu tuh di Leo. Leo itu dia tuh ketika di background, family background, sorry, gue nih mesti disclaimer dulu. Gue nih bukanlah orang yang terlalu mencari tahu Kim Taeyong itu seperti apa, BTS itu seperti apa gitu ya. Gue bukan yang ARMY sejati lah istilahnya lah. Tapi bagusnya karena gue bukan yang gimana banget, jadinya otomatis ya gue lebih objektif. Idealnya seperti itu ya. Nah, kalau ini baik lagi ini kan di Leo nih house 4-nya, yang artinya memang dia nih lahir di keluarga yang memang bisa dikatakan ya let's see memang ada semacam impian untuk menjadi superstar. Dia lahir di background keluarga ada yang menjadi superstar atau orang yang menjadi semacam daya tarik gitu ya. Jadi memang si VBTS ini mungkin mungkin sejak kecil memang digeber atau didorong untuk menjadi bintang, entah sejak usia muda atau gimana. Atau memang keluarganya mungkin memang ada semacam harapan agar VBTS menjadi orang yang cukup dikenal orang gitu ya. Entah apapun profesinya, yang penting dikenal orang dulu gitu. Nah kebetulan Leo kan dulunya kan by Sun nih. Sun ini sama-sama satu house di house 9. Ini ya, Sun ini sama-sama satu house di house 9. Yang artinya memang ya dia ketika ternyata dia berhasil meng, istilahnya menjawab harapan keluarganya dan dengan pilihan karir yang sekarang meskipun yang kita tahu memang ada beberapa proses yang cukup berat di awal-awal yang gue denger sih cukup berat prosesnya di awal menjadi BTS. Nah ternyata sekarang sudah cukup oke, cukup menghasilkan dan istilahnya menjawab apa yang menjadi harapan keluarganya. Oke, lanjut ya. Sekarang percintaan. Nah percintaan ini nih kalau di Astro sebenarnya tuh ada dua. Kalau dalam tanda kutip cinta monyet itu dia tuh di Virgo. Cinta monyet dalam artian tuh short term kemudian ngedating soal dating dan kawan-kawan. Tapi kalau soal misalnya calon istri atau misalnya rekan untuk pernikahan biasanya kita lihat di house 7. House 7. House 7 ini di Scorpio. Scorpio house 7-nya. Gitu ya. Dampaknya apa? Begini, si BTS ini ketika ada orang yang suka sama dia atau mungkin ngedeketin atau mungkin ngedate, mungkin ketika yang ngedeketin itu adalah sosok orang yang ya let's see orang yang berjiwa sosial atau orang yang Virgo banget ya, orang yang Virgo banget yang dalam artian berjiwa sosial, berjiwa lebih mementingkan lingkungan sosial ketimbang pasangan, ketimbang pacar gitu ya. Nah, ini ada kemungkinan Kim Taeyong istilahnya orang yang ngedeketinnya emang tujuannya masih sebatas love fling atau cinta sementara saja, istilahnya sebatas penjajakan lah bahas sopannya ya, penjajakan gitu ya, penjajakan dulu. Jadi soal nikah atau enggaknya itu masih masalah nanti lah. Hanya saja kalau orang yang mendekati CV ini dari orang yang semula berjiwa sangat sosial, kemudian orang yang sama nih misalnya berubah menjadi orang yang sangat kepo, sangat ingin tahu aktivitasnya Kim Taeyong seperti apa, sangat ingin tahu secara detail dia ngapain aja, dia punya fans berapa orang, atau misalnya dia tuh sudah ke tempat makan mana saja, soalnya bener-bener detail banget. Nah itulah tanda orang itu siapapun nanti itu menjadi sangat serius. Nah, namanya juga House 7 di Scorpio. House 7 Scorpio ini memang gua nggak bisa bilang polemik sih, tapi gini. Di satu sisi, orang yang kepribadian Scorpio dalam hal ini bukan berarti orang itu zodiak Scorpio ya, ingat, bukan berarti orang yang ngedeketin itu adalah orang zodiak Scorpio. Tapi sikap dia ketika dia mendekati CV ini, meskipun ya istilahnya meskipun dia bukan Scorpio, tapi sifatnya ketika orang ini mendekati CV seakan-akan berubah nih, seakan-akan menjadi seorang Scorpio, seakan-akan. Ingat ya, karena pada dasarnya kan kita manusia, ketika kita ngedeketin orang kan kita nggak usah muna lah.
sifat kita berubah, sikap kita berubah gitu ya. Nah, tergantung nih kalau orang yang ngedeketinnya itu sebatas love link atau sebatas ya udah cinta sementara doang, ya udah kita cenderungnya ya akan jadi fit kok. Jadi lebih ke sosialisasi, lebih ke sosial, teman sosial, lebih ngutamain pergaulan ketimbang diri sendiri. Orangnya mungkin akan seperti itu cenderungnya sikapnya. Tapi ketika serius, dia akan berubah menjadi orang yang sangat detail. Akan menjadi orang sangat yang detail, mungkin kalau bahasa kasarnya mungkin agak posesif kali ya. Tapi tapi posesif yang konstruktif lah tentunya. Nah, balik lagi kalau soal Scorpio, ini agak polemik karena begini sebenarnya. Scorpio itu adalah motivator yang sangat baik. Jadi ketika ketika sosok siapapun nanti sosok yang mendekati Kim Tae-yong atau siapapun sosok yang pada akhirnya menjadi istrinya kalau nikah gitu ya. Dia ini adalah sosok yang bisa menjadi motivator yang baik, motivator yang sangat ulung. Jadi ketika CV ini mungkin memang lagi down atau lagi sedih atau gimana, dia bisa menjadi sosok motivator yang sangat baik. Bahkan dia bisa membantu karir si VBTS ini. Jadi bisa membantu karir, jadi kalau kenapa-kenapa dia ada kesulitan, dia bisa membantu. Itulah ciri khas Scorpio. Memang jadi istilahnya sifatnya dia tuh bisa membantu, bisa menjadi tim player yang baik. Jadi tim player yang baik atau mungkin bahasa kerennya berpotensi bisa menjadi manajernya dia sendiri. Bisa menjadi manajernya sendiri di dalam waktu ke depan. Lepas dari manajernya sekarang siapa, saya tidak tahu gitu ya. Nah, cuma begitu, Scorpio itu bisa menjadi tim player yang baik. Kekurangannya dari seorang Scorpio biasanya mut-mutan, moody. Jadi istilahnya ketika dia cinta atau dia lagi fokus, ketika dia cinta atau lagi tertarik, dia fokus banget ke orang tersebut gitu ya. Atau hal yang dia cintai. Tapi ketika udah malas ya udah lepas gitu aja. Jadi memang passionate lah orangnya. Jadi orang yang kedepannya tuh menjadi itu ya antara cinta banget, cuma kalau ada sesuatu yang nggak suka tuh, yang nggak disuka tuh moodnya tuh langsung gimana gitu ya. Sama Scorpio baik lagi plus minus sih, dia tuh sangat detail. Jadi secara kepribadian hindarin untuk berbohong sama seorang Scorpio atau orang yang bersikap sebagai Scorpio karena itu pasti akan diteliti, ditelaah sampai jauh-jauh. Jadi mau berbohong kayak apa tuh pasti ketahuan. Nah, jadi memang orang-orang yang mendekati atau yang bisa berpotensi menjadi istri Kim Tae-yong sifatnya bukan berarti sudah Scorpio, tapi sifatnya minimal ya dia itu akan sangat detail, gitu ya. Akan sangat detail dan kalau dirasa omongannya mungkin ada yang kurang bagus atau ada yang kurang pas, dia akan cari tahu kurang pasnya di mana. Jadi agak hati-hati di situ, tapi satu sisi dia tuh bisa menjadi ya istri yang baik, pasangan yang sangat baik kalau setia gitu ya. Kalau setia gitu. Nah, sementara Kim Tae-yongnya sendiri untungnya pasangannya kan sepanjang setia kan tidak ada masalah gitu ya. Itu yang diinginkan oleh semua orang pasangan untuk setia. Untungnya Kim Tae-yong itu adalah rising dia di Taurus. Ingat, yang kita tahu di astrologi adalah kalau astrologi berdasarkan tanggal lahir itu adalah Kim Tae-yong tuh secara zodiak adalah Capricorn. Seorang yang bekerja keras, muda, istilahnya dia tuh asalkan karirnya jelas, asalkan apa yang mesti dilakuin jelas, dia akan ngelakuin gitu ya. Nah, ketika dia bilang zodiak di Capricorn, artinya sun-nya di Capricorn. Itu zodiak sun sign yang biasa kita tahu, yang berdasarkan tanggal lahir. Itu berdasarkan sun-nya. Tapi sebenarnya kita tuh minimal punya 3 kepribadian utama. Nah, kepribadian kedua adalah apa yang kalau dalam hal ini ya, itu adalah rising sign. Di mana house satunya di zodiak mana. House 1 di zodiak mana atau ascendant di zodiak mana? Ini adalah di Taurus. Lihat ya. Ini bedanya adalah kalau di sun sign ini menunjukin kepribadian seseorang kalau sudah dewasa, kepribadian aslinya ketika sudah dewasa. Rising sign adalah kepribadian yang kita tunjukkan ke orang-orang. Gitu ya. Beda nih antara sifat asli kita sama kepribadian kita, sikap kita yang kita tunjukin ke orang. Nah, Kim Tae-yong rising sign-nya di Taurus yang artinya dia itu cenderung ketika dia tuh bergaul sama orang, ketika dia menunjukkan dirinya ke orang, dia tuh adalah orang yang serba Taurus tuh gini, main aman.
sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan tradisi, dia cenderung konsisten. Makanya di sini nih mungkin agak agak dilema nih. Dia mungkin ada potensi dia tuh lebih mementingkan karir dulu ketimbang love life-nya, gitu ya. Dia lebih ada potensi Kim Taeyong atau BTS ini lebih mementingkan karirnya dulu ketimbang love life-nya. Jadi daripada dia kayak semacam saat ini kan hidupnya kan di karir atau sebentar lagi kan wajib militer ya. Dia lebih baik fokus di situ, satu persatu, one step at a time. Setelah karirnya udah stabil, wamilnya udah beres, mungkin baru dia akan memikirkan untuk pasangannya seperti apa gitu. Mungkin. Karena yang Taurus ini memang cenderungnya adalah kalau kepribadian rising sign di Taurus memang orang cenderung satu persatu lebih baik lambat tapi konsisten dan terselesaikan gitu ya. Sementara moon sign-nya atau posisi moon-nya itu juga di Taurus. Nah, ini yang kepribadian ketiga di astrologi. Moon sign ya itu bisa dikatakan ya bagaimana sifat kita, sifat anak-anak kita atau sifat kita selain sifat anak-anak kita, sifat kanak-kanak ya. Bisa juga diartikan sifat bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Ingat ya, sun sign adalah kepribadian asli kita ketika kita dewasa. Rising sign adalah kepribadian kita ketika kita ingin menunjukkan itu ke orang lain. Moon sign adalah bagaimana kita kepribadian kita pada saat masih anak-anak atau bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, gitu ya. Ini menunjukkan juga sebenarnya buat orang-orang yang ya di luar sana, orang Korea yang mungkin bisa bahasa Indonesia, ya kalau ingin mendekati atau ingin bekerja sama dengan BTSV, dia mungkin lebih suka melakukan proses kerjasamanya dengan struktur yang ada, tidak menyalahi koridor-koridor aturan yang berlaku, tidak menyalahi tidak menyalahi ketentuan atau menuruti ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi jangan heran kalau misalnya dia mungkin tidak si BTS ini tidak suka di bypass orangnya. Jadi kalau mau kerja sama serobot-serobot langsung minta dia kerja sama, kemungkinan besar dia tuh nggak akan suka. Dia lebih milih melalui manajernya, melalui prosedur yang ada sesuai dengan manajemennya. Termasuk misalnya kalau relasi mungkin dia juga akan konsultasi dulu ke manajernya, ke manajemennya, ke teman-teman sekitarnya untuk nanyakan profil ini orang yang dia mau deketin itu seperti apa begitu loh. Dia nggak akan yang kayak yang kalau gue baca di sini sih ya, kalau gue baca di sini dia tidak akan seperti ujuk-ujuk suka sama orang terus ngedeketin tanpa bertanggung jawab. Tidak seperti itu yang gue baca di sini ya. Justru malah yang gue baca dia tuh ketika dia ingin deketin seseorang dia tuh akan pelan-pelan. Kemudian dia akan cari tahu ini orang seperti apa, background-nya seperti apa, kemudian plus minusnya seperti apa, apakah bisa cocok dengan dia. Jadi mungkin prosesnya tuh akan lebih lambat daripada biasanya, tapi itu dilakukan supaya kondisi hubungannya kalaupun memang nanti ada itu lebih stabil. Gitu ya. Oke, yang perlu dihindarin, yang perlu bagus dan perlu dihindarin aja ya untuk yang bagian terakhir. Untuk sisi bagusnya, dia ini chart siang, Jupiter. Kim Taeyong selain untuk karir, dia sangat dianjurkan untuk investasi. Planet paling menguntungkannya itu Jupiter. Dia sangat dianjurkan untuk investasi sebenarnya. Jadi selain berkarir di idol, dia sangat dianjurkan untuk investasi entah dimanapun, misalnya investasi dari luar negeri, properti, saham, kripto, or whatever, pokoknya berhubungan dengan investasi, menabung dia sangat dianjurkan. Dan yang perlu dihindarin sebenarnya adalah gini, planet yang agak menantang dia itu adalah Mars. Mars itu sama Neptune. Artinya gini, dia ini ketika dia melakukan kerjasama dengan orang atau melakukan perjalanan ke luar negeri atau melakukan kerjasama dengan orang dari luar negeri, BTSV ini kalau bahasa gue ya sangat direkomendasikan untuk sangat berhati-hati. Kalau bisa biarkan manajemennya yang menanganinya, bukan pakai keputusan dia sendiri. Sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena Mars dia nih agak
dempet nih 23 derajat dengan 24 derajat dengan Neptune. Itu kan simbol Neptune di sini ya. Yang artinya ini adalah planet ilusi, planet mimpi, planet harapan. Sisi bagusnya sih ya bisa ada harapan, suka berharap, suka punya visi. Tapi sisi kekurangan dari Neptune adalah Neptune itu sulit membedakan mana yang nyata, mana yang real. Jadi balik lagi, Kim Taeyong ini sangat disarankan kalau dia tuh mau kerjasama atau mau kontrak kerjasama dengan orang di luar negeri, di luar Korea Selatan, sebaiknya sangat diajukan untuk diserahkan ke manajemen karena kalau dia sendiri yang mengambil sikap lepas dari apakah itu sudah dibolehkan atau enggaknya ya, dia relatif mudah, let's say mudah diakalin lah, mudah istilahnya relatif mudah kalau bahasa kasar gue sorry, mudah dibohongin orang lah. Jadi potensi dia itu mudah kemakan, mudah mudah mengiyakan sesuatu yang sekilas too good to be true gitu. Istilahnya dia tuh mudah dimanfaatin orang kalau kerjasama, di mana kerjasamanya itu dia sendiri yang mengambil keputusan. Jadi makanya di sini sangat disarankan either dia konsul ke manajemennya atau dia punya manajer sendiri. Hindarin untuk ngambil keputusan kerjasama terutama dalam bidang bisnis atau karirnya tanpa konsultasi ke orang lain terlebih dahulu atau tanpa konsultasi ke orang-orang dekat dia secara profesional terlebih dahulu. Begitu ya? Ya, gimana? Ya, gimana tadi? Udah bagus? Udah seneng dengan hasil uraiannya? Semoga teman-teman pada suka. Dan kalau memang tertarik, ya ingat untuk like, comment, share, subscribe. Jangan ribut di komen gue. Jangan ribut, tapi ya istilahnya saling berbagi pengetahuan boleh. Kemudian, kalaupun memang ada beberapa masukan, ya gue terima dengan tangan terbuka, thank you. Dan kalaupun memang ada request untuk kepoin secara wajar selebriti-selebriti yang lain, gue welcome. Jadi ya thank you untuk yang sudah nonton video ini, and see you on the next video.